kabar semuanya? Baiklah, semangat ya. Pelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang meraih Oke, sebelum materi kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Silakan Ilham, pimpin dulu doanya Ilham. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini materi kita yaitu tentang meraih kesuksesan dengan etos kerja. Kira-kira apa yang dimaksud dengan sukses? Menurut pendapat kalian, sukses itu seperti apa? Berjaya, berhasil, terus tercapai cita-cita atau keinginan. Keinginan apa? Keinginan yang ada pada diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Itu adalah pengertian dari sukses dalam etos kerja. Oke, selanjutnya, selain sukses, apa yang harus kita amalkan? Apa yang harus kita kerjakan kalau kita ingin hidup kita sukses? Yang pertama adalah salat, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya adalah agar semua yang kita inginkan mudah dikabulkan. Yang kedua, berusaha. Selain berdoa, kita tetap berusaha agar kita mendapatkan. Artinya usaha itu adalah ikhtiar kita. Jadi kalau kita pengen sukses, artinya tidak mungkin datang dari langit. Tujuan pembelajaran kita adalah yaitu bisa menganalisis dan menerjemahkan surat Al-Maidah ayat 48. Ilmuwan. Yang pertama dari kedokteran, ada yang namanya Ibnu Al-Khawarizmi dan Ibnu Rus. Mereka adalah dokter yang rata-rata adalah hafal Al-Quran. Itu yang secara mendunia. Yang ada di Indonesia, yang pertama adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Kiai Haji Hashim Asari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, itu ada 6 orang. Itu termasuk dalam kancah dunia internasional. Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama berada di sebelah kanan, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Silakan didiskusikan, dicari melalui Google masing-masing. Kalau ada yang kurang, silakan bertanya. Satu, silakan presentasikan hasil diskusi dengan materi yang telah diberikan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aura Ratu Bilqis. Saya Carpi Prasetya. Saya Wirda Susanjudika. Saya Adeni Sapitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian sukses yang akan dibacakan oleh teman saya Adelia Sapitri. Pengertian sukses, keberhasilan atau keberuntungan. Sukses bukanlah suatu tujuan akhir dengan kualitas seadanya yang menghalalkan segala cara untuk mencapainya, melainkan sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap tergantung tujuan yang Anda inginkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri akan dibacakan oleh teman saya Certi Prasetya. Ciri-ciri
optimis, selalu semangat dan gigih dalam mencoba, memiliki kreativitas tinggi hingga mampu mendisiplinkan diri. Bukan hanya itu, ciri-ciri orang sukses juga selalu memiliki keinginan untuk maju dan komitmen pada diri sendiri untuk terus belajar dan belajar. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok semuanya apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya. Saya ingin bertanya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana manajemen sukses Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah orientasi dunia untuk akhirat. Artinya kita bekerja di dunia untuk bekal akhirat, bukan bekerja untuk jadi hamba dunia atau akhirat. Contohnya, para sahabat: 1. Abu Bakar sukses jadi pedagang. 2. Utsman bin Affan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakia. Saya Nur Komaria. Saya Shirley Mercia. Saya Febiola. Saya Depa. Kami akan menjelaskan tentang kriteria jejak sukses Rasulullah. Jejak sukses Rasulullah dibagi menjadi 4, yaitu jujur, amanah, fatonah, dan tabligh. Sifat jujur akan dibacakan oleh teman saya, Nur. Sama, jujur. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur dan adil, sehingga banyak pembeli yang mempercayai dan membeli kembali barangnya. Kemudian amanah. Amanah berarti menjalankan usaha dengan memegang teguh prinsip kejujuran, mematuhi perjanjian, dan berpegang pada etika bisnis yang baik. Kemudian fatonah. Fatonah artinya cerdas. Nabi Muhammad sangat cerdas melihat peluang tanpa adanya kekurangan. Kemudian tabligh. Nabi Muhammad menjadi pengusaha yang sukses karena keterampilan negosiasi, komunikasi yang baik, dan reputasinya. Seperti makna tabligh, yaitu menyampaikan perintah dan larangan. Presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana jika ada pedagang yang menjual barang yang rusak? Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu kita katakan sejujur-jujurnya barang tersebut. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 3 tentang ulama Indonesia yang sukses dalam berbuat kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Untuk kelompok 3 disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ulama Indonesia yang sukses dalam berbuat kebaikan. Perkenalkan, nama saya Ziki dan teman saya. Dan saya Chandra. Dan saya Rahmat Dhani. Dan saya Depanenda. Dan saya Aldo. 1. Syekh Nawawi Al-Badani, lahir di Serang pada 1813. Beliau belajar di Madinah dan Mekah kepada ulama Indonesia. 2. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, lahir di Padang, Sumatera Barat pada 17 Juni 1915. Beliau belajar di Mekah dengan ulama Indonesia. 3. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, lahir di desa Lembang, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1760. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, lahir di desa Lok Gobang, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710. Beliau belajar di Mekah dengan ulama Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dari sekian banyak ulama, bagaimana cara kita mengenali pribadi mereka masing-masing, karena ulama itu ada yang palsu dan ada yang asli. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban: 1. Abid, taat melakukan ibadah. 2. Zahid, hidup dalam kesederhanaan materi. 3. Alim, mempunyai pengetahuan yang jelas. 4. Fakih, mengetahui pengetahuan kemasyarakatan. Adapun tambahannya mengikuti sifat-sifat Nabi. 1. Jujur. 2. Amanah. 3. Fatonah. 4. Tabligh. Oh, baiklah, diskusi kita kali ini sudah dilaksanakan mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kira-kira apa kesimpulan yang harus kita ambil dari meraih kesuksesan dengan kompetensi dan etos kerja? Yang pertama adalah kesimpulannya adalah kalau kita ingin sukses harus belajar seperti yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang ada di kota Mekah. Yang pertama, belajar itu dari hati. Yang pertama adalah hati kita itu harus terbuka dengan ilmu. Kalau hati kita sudah terbuka, walaupun kedua adalah apabila kita ingin sukses harus mencari teladan yang pasti. Di antaranya adalah Rasulullah dan para ulama. Kalaupun ulama itu ada yang asli dan ada yang palsu, maka tirulah Rasulullah dan ulama-ulama yang berakidah lurus. Dan yang ketiga adalah harus mempunyai uang. Yang ketiga adalah uang. Jadi kalau ingin sukses, paling tidak kita harus memiliki bekal berupa uang atau dirham agar kita bisa sampai ke tempat kita belajar. Jangan sampai kita menuntut ilmu itu meminta-minta dan menjadi gelandangan di negeri orang. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada poinnya, ada tiga. Mungkin ada yang ingin ada pertanyaan? Tidak, habis, cukup. Baiklah, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tentang peran ulama Indonesia dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk mengakhiri kita silakan ketua kelas untuk memimpin doa.